Cat Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana tidurnya kemarin? Kalian bisa tidur dengan nyenyak? Yuk anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami saat kami tidur, memberkati kami pada saat kami tidur. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin, menolong kami supaya Roh Kudus boleh bekerja dan kami boleh memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak, kita buka dari Mazmur 119 ayat 16. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, dari ayat ini kita melihat ada kata bergemar, ya. Gemar artinya suka. Ya, jadi ayat ini mengatakan kalau kita mau menyukai ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan-ketetapan itu adalah perintah-perintah Tuhan. Dan ayat ini juga mengatakan kalau firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, siapa di sini yang rajin baca Alkitab tiap hari? Nah, bagus ya. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 16 ini mengatakan kalau kita harus menyukai peraturan-peraturan Tuhan. Jadi peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu tidak membuat kita menjadi kesusahan atau menjadikan beban untuk kita, ya. Tapi peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu adalah merupakan petunjuk bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita buka lagi dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ayat yang terakhir 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, anak-anak, ayat-ayat yang sudah kita baca mengajarkan kita untuk kita merasa senang, merasa bahagia saat kita mengikuti aturan-aturan dan petunjuk Allah. Ya, anak-anak, kalau anak-anak pernah bermain misalnya seperti ular tangga atau monopoli, pasti ada petunjuk-petunjuknya ya untuk bermain permainan seperti itu. Nah, sama ya, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu adalah petunjuk untuk kita bagaimana kita hidup dengan baik. Nah, anak, dari ayat-ayat ini kita juga diingatkan bagaimana kita harus rajin menghafalkan ayat hafalan. Nah, ya, di sekolah minggu kakak-kakak, tante-tante, ibu guru sekolah minggu kalian sering mengingatkan anak-anak untuk rajin menghafalkan ayat, ya. Kenapa? Karena kita mau dengan kita menghafalkan, ya, ternyata membuat kita menjadi lebih bijaksana. Ya, tadi di ayat yang ke-99 sampai 100 katanya aku lebih berakal budi daripada segala pengajarku. Ya, ini artinya kita bisa buat keputusan yang baik saat kita dihadapkan dengan suatu pilihan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin menghafal Alkitab, firman Allah membuat kita lebih bijaksana. Jadi saat kita memutuskan sesuatu, kita bisa memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian di ayat 101
Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu kita taat. Ya, kita mau taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Kemudian di ayat 103, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Ini menunjukkan bagaimana kita merasakan senang, bagaimana kita merasakan puas saat kita rajin membaca firman Tuhan, saat kita menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kemudian ayat 104. Nah, ini adalah bagaimana firman Tuhan menjadi panduan, ya, petunjuk bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi kenapa sih kita harus menghafalkan ayat-ayat Alkitab? Yang pertama, kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, menghafalkan. Yang kedua, itu juga petunjuk bagi kita untuk hidup. Lalu yang ketiga, kita mau bagaimana dengan ayat-ayat Alkitab yang kita hafalkan itu mengingatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, dan itu menguatkan kita, ya. Nah, kadang-kadang kita suka malas, kadang-kadang kita suka susah untuk menghafal. Nah, kita bisa mulai dengan ayat-ayat yang pendek, ya. Ayat-ayat yang kita pendek, kita ulang-ulang setiap hari. Mungkin kita bisa ngapalin bareng teman di sekolah minggu, ya. Dan ayat-ayat yang sudah kita hafalkan pada saat kita berada di jalan yang sepertinya buntu, kadang-kadang ayat-ayat itu muncul, ya, di kepala kita, ya, sehingga kita dikuatkan, kita diteguhkan, ya. Yuk anak-anak, sekarang kita rajin, ya, untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh rajin merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan, yang kami hafalkan setiap hari itu boleh menjadi petunjuk bagaimana kami hidup dalam di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang bungkus kami, anak-anak-Mu. Jika ada yang ulangan, ada yang sedang ujian, harus menghadapi tes, Tuhan yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, memberikan juga kami kesehatan, kepada orang tua kami juga, memberkati mereka yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai besok anak-anak, bye-bye. Impact Kids.